Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penguji UKIN, perkenalkan nama saya Oki Rahmawati Eka Pradana. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 200000020044. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi game dengan topik manajemen waktu. Mohon saran dan masukan dari penguji untuk saya, supaya saya dapat memberikan pelayanan bimbingan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak sudah bersedia datang di kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Kegiatan bimbingan kelompoknya. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, silahkan Davi untuk dipimpin doanya. Ya, Bu. Sebelum memulai bimbingan kelompok pada siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Davi. Nah, anak-anak di sini mungkin sudah pada kenal atau belum ini satu sama yang lain? Belum ya. Nah, langkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kita berkenalan dulu. Mau dari yang sini atau dari sini dulu? Dari sini dulu ya. Oke, silahkan perkenalkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi ya. Silahkan berdiri perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Dina Apridianti, biasa dipanggil Dina. Hobi saya membaca. Terima kasih. Halo Dina. Perkenalkan, nama saya Lisda Milani, saya sering dipanggil Lisda. Hobi saya menonton. Hai. Halo, perkenalkan nama saya Davi Ardiandi, bisa dipanggil Davi. Hobi saya menulis. Terima kasih. Halo teman-teman, kenalin nama saya Ana Marianti, biasa dipanggil Ana. Hobi saya menulis. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sista Mbak Dewi, biasa dipanggil Sista. Hobi saya mendengarkan musik. Hai Sista. Halo, perkenalkan teman-teman, nama saya Akbar Maulana, biasa dipanggil Abai, dan hobi saya adalah membaca. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Ramadhani, sering dipanggil Adelia. Hobi saya main game. Halo Adel. Oke, saya Gita Angela, saya akrab dipanggil Angel. Hobi saya listening to music. Terima kasih. Hai Angel. Nah, terima kasih ya buat anak-anak semua sudah memperkenalkan diri dengan baik, sudah mengenal tuh nama panggilannya siapa, Abai ya. Paling beda ya panggilannya, Abai. Dan hobinya juga sudah pada tahu satu sama lain. Nah, pada siang hari ini Ibu akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sudah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum. Nah, anak-anak, bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bimbingan secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, pada siang hari ini, bimbingan kelompok kali ini dengan materi manajemen waktu. Nah, nanti kita akan berdiskusi tuh, Dek. Bagaimana sih manajemen waktu itu seperti itu. Nah, tujuannya kenapa Ibu
mengambil materi tema berkaitan dengan manajemen waktu, tujuannya adalah agar kalian anak-anak semua mampu memanajemen waktu dengan baik. Nah, tujuan khususnya anak-anak mampu tuh mengidentifikasi apa sih manfaat dari manajemen waktu. Nah, selain dari manfaat, kalian akan mengetahui bagaimana sih langkah-langkah manajemen waktu itu apa aja. Nah, selain itu, kalian peserta didik akan mampu menyusun kegiatan sehari-hari, jadwal kegiatan sehari-hari, dan dapat menyusun skala prioritas dengan baik. Bisa dipahamin? Siap, bisa. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini, Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok ya, anak-anak. Kalian anak-anak semua sebagai anggota kelompok. Seperti itu. Bisa dipahamin? Siap, bisa. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada asas, Dek. Nah, ada 12 asas, tapi Bu di sini akan sedikit menjelaskan ada asas kenormatifan. Kenormatifan itu bagaimana? Di mana kita dalam melakukan layanan bimbingan kelompok ini kita harus berdasarkan dengan norma-norma. Bagaimana kalau kita akan berpendapat? Kira-kira bagaimana? Kita harus mengacungkan tangan, berbicara dengan etika sopan santun. Seperti itu asas kenormatifan. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Kalian di sini dipaksa tidak sama Ibu? Iya. Tidak. Dengan senang hati ya kita mengikuti layanan bimbingan kelompok ini ya anak-anaknya. Iya. Nah, selanjutnya asas yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan, di mana kita di sini semua harus terbuka, mengungkapkan pendapat kalian tuh. Nah, yang terakhir ada asas kerahasiaan. Karena sudah terbuka tadi, pasti ada sesuatu, nanti kita misalnya akan berbagi pengalaman, mungkin kalian akan menceritakan tentang diri kalian. Nah, nanti di sini ada asas kerahasiaan. Jadi yang tahu itu hanya kita, pemimpin kelompok dan anggota kelompok yang ada di sini. Bisa dipahamin? Siap, bisa. Nah, untuk layanan pada siang hari ini, Ibu akan melaksanakannya kurang lebih nanti 40 menit ya anak-anak. Ya. Sebelum kita memulai, Ibu ada ice breaking dulu biar kalian lebih fokus membahas tentang materi manajemen waktu. Siap nggak? Siap. Nah, perhatikan apa yang Ibu lakukan ya dan katakannya. Ikutin. Nanti misalnya semangat pagi, tepuknya 1 kali. Semangat pagi. Gitu. Semangat siang 2 kali ya. Kalau semangat malam kira-kira bagaimana? 3 kali. Tidak jadi tidak jadi tepuk, ada, jadi bukan 3 kali. Jadi semangat pagi itu tepuknya 1 kali. Kalau semangat siang itu tepuknya 2 kali. Kalau semangat malam Nggak jadi. tepuk tapi enggak jadi. Jadi kita coba dulu ya. Semangat pagi, semangat siang 2 kali ya dari 1 tadi ya. Semangat malam. Nah, gitu. Sekarang pagi, siang, pagi. Udah. Nah, sekarang pagi, siang, malam, pagi. Malam. Sekali lagi ya. Pagi, malam, siang, malam. Malam gimana? Nggak jadi. Mau dicoba Angel, mau nyoba sendiri? Mau nggak? Pagi, coba gimana? Pagi gitu ya. Pagi, siang, malam, pagi. Hebat, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sudah siap sekarang? Sudah lebih fresh ya? Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi manajemen waktu. Kira-kira apa sih manajemen waktu itu? Saya, Bu. Gimana, Davi? Apa itu? Perencanaan. Sebuah perencanaan. Bagus. Ada lagi? Izin jawab, Bu. Gimana? Mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik. Bagus. Ada lagi? Siapa lagi? Siapa duluan nih? Saya dulu, Bu. Dina dulu. Oh, Dina. Dina dulu apa Lisda dulu? Terserah. Dina dulu, Bu. Sok, silahkan. Pengawasan produktivitas waktu. Produktivitas waktu ada pengawasan. Ibu Baik. izin berjawab perorganisasian. Pengorganisasian boleh. Tepuk tangan buat yang sudah berpendapat. Nah,
sudah mengetahui tuh tentang pengertian. Jadi pengertian manajemen waktu tadi adalah sebuah perencanaan pengorganisasian yang berkaitan dengan nanti ada kegiatan kita sehari-hari selama 24 jam penuh. Jadi kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Penting nggak kira-kira itu? Penting banget. Penting. Kenapa kita penting dalam manajemen waktu? Coba gimana? Izin menjawab. Ya, gimana? Karena waktu kita tersusun lebih rapi. Agar waktu kita tersusun lebih rapi, bagus. Tepuk tangan buat anak. Nah, selanjutnya Ibu ingin membahas tentang pemanfaatan, manfaat dari manajemen waktu. Kira-kira udah ada yang tahu belum? Apa sih manfaat dari manajemen waktu? Apa aja itu manfaatnya jika kita manajemen waktu dengan baik? Ya, silahkan. Siapa? Izin menjawab Ibu. Ya, Akbar, Abai ya, Abai. Gimana? Jadi manajemen waktu itu membuat kita lebih disiplin Bu akan kegiatan-kegiatan kita. Lebih disiplin seperti itu, bagus. Ada lagi? Siapa? Adel, Zok. Gimana? Agar kita lebih produktif Lebih produktif lagi dalam melakukan kegiatan. kegiatan sehari-hari. Terus ada lagi? Izin menambahkan. Ya, gimana mau menambahkan? Jadi selain yang tadi disebutkan sama teman-teman, juga kalau kita dapat memanage waktu dengan baik, dapat mengurangi stres. Mengurangi stres. Jadi kalau tugas numpuk, kita bisa manajemen waktu, kita juga nggak stres juga ya, numpuk-numpuk seperti itu. Bagus. Ada lagi nggak? Oh iya, gimana Adek? Lebih banyak waktu luang. Lebih banyak waktu luang. Oke, ada lagi nggak yang udah mau berpendapat? Sudah? Sudah. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah itu ya. Bagus, keren. Iya, memang dalam manfaat manajemen waktu itu memang sangat perlu karena selain menghilangkan stres, mengurangi stres, kita bisa lebih tahu tuh, lebih mempunyai waktu luang yang lebih seperti tadi kayak jadi waktunya lebih produktif lagi seperti itu. Nah, kan ini udah tahu tuh pengertian sudah tahu, manfaatnya sudah tahu. Nah, Ibu di sini akan ada simulasi game deh. Simulasi game. Nanti Ibu akan membagi jadi 2 kelompok ya. Jadi ada 4 siswa. Nanti kalian akan bermain simulasi game. Apa sih simulasi gamenya? Berkaitan dengan manajemen waktu itu Ibu membawa beras dan telur. Nanti kalian masukin beras dan telur ini ke dalam toples. Nah, nanti Ibu bagi dari 2 kelompok, terserah kalian bagaimana cara memasukkannya seperti itu. Ya, silahkan mau bagi kelompoknya, mau masing-masing atau mau sama Ibu? Masing-masing aja. Oke, silahkan. Silahkan dibagi jadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana. Silahkan. Yuk, silahkan. Ini Ibu bagi jadi 2 ya. Ada warna pink dan warna orange. Silahkan. Simulasi game manajemen waktu dengan memanfaatkan beras dan jatuh. Bentar. Sudah dibagi? Sudah. Kelompok 1 ini, kelompok 2. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Siapa aja? Davi, Ana, Lisda, dan Dina. Oke. Ini ada 6 telur dan 6 telur. Ini telurnya bukan telur beneran ya. Silahkan kelompok pink mau siapa? Sama aja ya. Davi. Toplesnya 1. Nah, sekarang kan kalian sudah ada tuh. Di sini ada kelompok A dan kelompok B. Nah, nanti kalian terserah nih mau bagaimana cara memasukkan telur dan beras ini ke dalam toples. Silahkan. Apa yang akan kalian lakukan? Silahkan. Gimana kalau beras dulu? Kalau telur dulu aja. Telur. Stop, silahkan. Satu dulu terus ditimpa sama beras ini ya. Apa dulu kelompok ini kira-kira bagaimana diskusiin? Sok didiskusiin. Udah. Kurang nggak? Kalian apa dulu? Kita mau telur dulu. Telur dulu. Ya, kalau telur dulu. Telur lagi? Berasnya dikit lagi deh.
Gantian ya. Hati-hati. Gimana kalau dua? Siap. Ya nanti udah kalau sama beras baru ditelurin lagi. Sedikit aja. Iya, silahkan. Hati-hati. Saya pegang dulu sebelumnya. Ya, Gimana Anda? ya, nggak muat. Tahu lain. Coba tutup. Ini bisa ditutup nggak? Rapat. Nggak, Ibu. Nggak bisa. Sudah anak-anak? Sudah. Bagaimana hasilnya kelompok 1 dan kelompok 2? Kelompok 1 bisa tertutup, Bu. Kelompok 1 bisa tertutup. Kelompok 2 bagaimana? Tidak bisa tertutup. Kira-kira kenapa ini kok bisa tertutup dan tidak bisa tertutup, padahal sama telurnya 6, berasnya ukurannya sama. Kira-kira apa yang terjadi? Coba dari kelompok 2 gimana itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau Gimana? Menurut diskusinya tadi, beras itu ibarat apa? Toples itu diibaratkan waktu kita dalam 24 jam sehari, dan telur itu diibaratkan kegiatan produktif kita seperti sekolah, belajar, mengaji dan lain-lain. Iya. Terus kalau beras itu diibaratkan selingan, kayak kegiatan yang untuk beristirahat, main game dan bermain HP. Oh gitu. Tadi diskusinya hasilnya itu. Tadi yang dimasukin dulu apa itu berarti? Kok sampai bisa nggak tertutup? Beras dulu. Beras dulu. Berarti beras tadi itu apa? Kegiatan selingan. Kegiatan selingan. Berarti kalian memasukkan beras dulu baru Kegiatan telur ya. Telur tadi apa tadi? kegiatan produktif. Kegiatan yang produktif, kegiatan yang utama, yang jadi prioritas utama. Berarti kalau kita memasukkan yang selingan dulu ternyata tidak bisa ditutup rapat. Kalau yang kelompok 1 bagaimana? Nah, untuk yang kelompok 1 ini juga diibaratkan sebagai waktu kita sehari-hari, yaitu 1 hari 24 jam. Nah, dan telur ini bagaikan aktivitas Produktif. ya, dan beras itu kegiatan selingan, misalkan scroll TikTok, main bersama teman-teman. Nah, jadi kita di sini kita masukin telur dulu, di mana ini tuh waktu produktivitas kita dulu. Iya. Nah, baru habis itu baru kita waktu selingan atau waktu istirahat gitu, Bu. Bagus. Jadi ini hasilnya bisa tertutup. Bisa tertutup ya, beda ya, karena yang dimasukkan kegiatan yang utama dulu, baru yang selingan. Kira-kira sudah paham belum kelompok 2? Kira-kira sudah paham? Mau dicoba nggak? Yang utama dulu baru selingan. Kira-kira silahkan coba ikutin. Boleh. Coba bagaimana? Diulang. Sama produktivitas dulu. Ya. Berarti yang utama dulu ya, baru selingan. Beras. Masukin aja gitu. Udah. Nah,
Sudah? Muat, Ibu. Sudah tertutup dengan rapat ya? Berarti gimana? Lebih paham lagi nggak dengan bermain game manajemen waktu itu? Lebih paham lagi nggak kalau kita itu harus manajemen waktu dengan baik dengan simulasi game ini tadi? Gimana? Paham. Bisa lebih memahami? Bisa lebih mengetahui ya? Lebih memprioritaskan ya? Udah tahu ya berarti ternyata prioritas utama itu memang harus diutamakan. Yang kegiatan selingan ya setelah prioritas utama gitu. Oke, kalau sudah boleh disimpan lagi. Silahkan dibersihkan mejanya. Dengan demikian, dalam kegiatan sehari-hari kita harus bisa mengerjakan mana yang jadi prioritas utama terlebih dahulu, mana yang kegiatan selingan dari bermain simulasi game manajemen waktu tadi ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya Ibu akan berdiskusi nih berkaitan dengan langkah-langkah manajemen waktu. Sok, silahkan. Dari mana dulu langkah-langkah manajemen waktu? Siapa yang mau berpendapat nih? Ya. Dari saya dulu, Ibu. Iya, boleh. Abai, gimana? Izin menjawab, Ibu. Ya, jadi pertama kita harus membuat komitmen dalam memanage waktu. Maksudnya itu kita harus membuat kesepakatan kepada diri kita untuk memanage waktu kita, mana yang baik dulu dan mana yang kurang diutamakan gitu. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan buat Abai. Siapa lagi? Sista, bagaimana? Merencanakan dan memprioritaskan waktu. Merencanakan dan memprioritaskan waktu. Baik. Ada lagi? Angel? Membuat buku agenda. Kita dengan membuat buku agenda ya, biar manajemen waktu itu lebih tercatat lagi. Seperti itu. Mencatat tanggal, hari, dan kegiatan sekolah atau akademik. Jadi misalkan hari ini kita ada acara ini nih di sekolah gitu. Apalagi saya OSIS, jadi harus benar-benar memanajemen waktu. Biasanya berangkat jam 6.15, sekarang jadi lebih pagi lagi jam 6. Sudah? Ada lagi? Bu. Oh iya, satu lagi gimana? Jadi untuk yang terakhir yaitu kita itu harus mematuhi kegiatan yang telah kita susun. Dan mintalah dukungan orang tua. Kan kita itu sekarang tuh kan gadget, jadi mungkin terlena dengan waktu sehingga kita lupa jadwal jam segitu tuh udah masuk kegiatan lain. Padahal kita masih terlena dengan kegiatan tersebut. Bagus sekali, tepuk tangan ya buat kita semua. Nah, bagus. Nah, kan tadi kita sudah mengetahui tuh berkaitan dengan pengertian manajemen waktu itu apa, manfaat manajemen waktu itu apa, bahkan kita sudah bermain simulasi game manajemen waktu tentang skala prioritas sudah mengetahui, dan sekarang tentang langkah-langkah juga sudah mengetahui. Kira-kira di sini ada yang mau berbagi pengalaman nggak tentang pengaturan waktu yang sudah dilaksanakan? Nggak ada nggak yang mau berbagi? Kira-kira siapa? Bu. Ya, gimana? Angel ya? Iya, kebetulan saya tuh kegiatannya cukup padat ya. Selain ikut organisasi OSIS di sekolah, saya juga jadi kepengurusan Forum Pelajar Majalengka sebagai sekretaris. Nah, di situ kan kegiatan OSIS di sekolah juga kan sudah banyak ya, cukup padat. Ditambah lagi ada job desk lain di Majalengka. Nah, di situ kan terus juga untuk manajemen waktunya itu sendiri, untuk OSIS, untuk kegiatan OSIS di sekolah itu dari pagi sampai maghrib. Nah, selebihnya itu dari maghrib sampai jam 8 malam itu saya mengerjakan tugas dari job desk di Majalengka. Nah, untuk tugas-tugas dari sekolah kayak misalkan PR yang dan lain sebagainya itu saya kerjakan di waktu subuh, biar supaya semua itu kehandle gitu. Seperti itu ya pengalamannya dalam mengatur waktu. Bagus sekali Angel. Berarti sudah terlaksana dengan baik? Cukup baik. Cukup baik. Berarti setelah dapat layanan ini pasti akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Ada lagi yang mau berbagi? Sudah? Sudah. Nah, anak-anak sekarang pada membawa HP semua? Bawa. Nah, silahkan dikeluarkan HP-nya. Kalian akan membuat
sebuah skala prioritas dan jadwal kegiatan sehari-hari menggunakan aplikasi Canva. Nah, silahkan bikin semenarik mungkin ya yang kalian inginkan. Bagaimana sih desainnya, semuanya sudah ada di situ. Silahkan dibuat sekreatif mungkin. Silahkan anak-anak. Menarik ya? Sudah anak-anak? Ya, Sudah. Nah, Ibu minta salah satu anak siswa mempresentasikan hasilnya. Coba siapa yang berani? Saya Bu. Oke, baik. Ana, silahkan. Bagaimana hasil karyanya? Ya, jadi keseharian saya itu yang pertama dari jam 4 bangun tidur, langsung mandi, sholat subuh, hafalan, terus abis itu beres-beres tempat tidur, nyapu, abis itu persiapan untuk berangkat sekolah. Dari jam 6 berangkat sekolah tuh paling telat jam 6.30 berangkat, pulang jam 3, kadang jam setengah 4, langsung mandi, sholat, hafalan, abis itu istirahat, makan, abis itu sekitar jam 6 berangkat ke pengajian sampai jam 8, pulang dari pengajian langsung nugas, abis itu main HP. Iya, berarti skala prioritasnya bagaimana? Sudah terlaksana? Kadang masih terlena Bu. Masih Dengan terlena. gadget. Maksudnya kan saya tuh udah disusun kegiatan, tapi kadang masih terlena. Oh iya, harusnya jam segini udah tidur, tapi belum. Kalau dari kegiatan sehari-harinya Ana, yang termasuk prioritas utamanya apa aja itu tadi? Sekolah sama hafalan. Kalau yang selingan apa aja? Main HP. Main HP. Oke, terima kasih Ana, tepuk tangan. Nah, anak-anak terima kasih ya. Nanti yang lain bisa dikirim ke WhatsApp Ibu ya hasilnya. Nanti akan Ibu periksa. Nah, nanti kalian bisa ngeprint hasilnya dan ditempel di kamar kalian masing-masing. Jadi lebih menarik hasilnya. Nah, terima kasih ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan ada evaluasi dan LKPD nanti akan Ibu share di Google Form. Sekarang kalian isi tuh LKPD dan lembar evaluasi manajemen waktu yang sudah Ibu share di grup BK. Silahkan diisi ya berkaitan dengan evaluasinya. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang karena sudah selesai mengisi LKPD dan lembar evaluasi di Google Form, sekarang Ibu mau bertanya nih, bagaimana sih pengalaman kalian mengikuti bimbingan kelompok ini? Ada yang mau berpendapat nggak? Gimana pengalamannya? Pengalaman saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya merasa senang, juga saya menjadi lebih tahu tentang manajemen waktu, juga saya bisa lebih disiplin tentang waktu. Alhamdulillah. Terima kasih Adel. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Kesimpulannya bagaimana? Siapa yang mau? Izin menjawab Bu. Iya. Jadi
sebenarnya manajemen waktu itu cukup mudah, tergantung pribadinya kita. Jadi asalkan kita berkomitmen dan benar-benar mau berubah dan mau keluar dari zona nyaman, pasti bakal berhasil. Karena kayak kalau hanya sekedar planning, membuat tadi agenda, terus tuh membuat to-do list, tapi kitanya nggak ada action nih, kayak planning tersebut tuh kayak ya percuma aja asal kita. Jadi harus komitmen. Baik, terima kasih Angel. Nah, selanjutnya tentang manfaat yang kalian dapatkan. Kira-kira apa sih manfaat yang didapatkan dalam layanan bimbingan kelompok ini? Siapa yang mau berpendapat? Izin menjawab Ibu. Oh, boleh. Abai bagaimana? Ya, bagaimana? Alhamdulillah setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya jadi lebih tahu bagaimana cara memanage waktu dan merubah sikap diri saya yang kurang untuk bisa lebih baik dalam mengatur waktu saya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Abai. Nah, terakhir nih, kesan-kesannya bagaimana sih mengikuti layanan bimbingan kelompok kali ini? Siapa? Izin menjawab. Ya, bagaimana? Saya sangat senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini karena saya lebih mengetahui tentang manajemen waktu. Selain pemaparan materi juga, tadi ada game juga yang membuatnya lebih menarik. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman kita semua yang sudah berpendapat ya. Alhamdulillah, kegiatan layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini sudah berjalan dengan baik. Sebelum Ibu tutup, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya Ibu. Boleh, Abai, silahkan dipimpin doanya. Oke. Sebelum menyelesaikan bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Cukup sekian dari Ibu, kalian jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.